Sukses membutuhkan kecerdasan emosional. Mengapa ada banyak lulusan terbaik, justru tidak terlalu bagus karirnya? Mengapa mahasiswa ber-IP paling tinggi, bukanlah yang paling sukses di tempat kerja? Mengapa yang paling cerdas di sekolah, tak menjamin bahwa karirnya juga paling cemerlang di tempat kerja? Jawabannya adalah, karena cerdas di sekolah dan kampus, tidak menjamin seseorang juga pasti sukses di tempat kerja. Malahan ada banyak lulusan terbaik, justru menjadi terlalu tinggi hati, egois, meremehkan orang lain, dan sulit bekerja sama dengan orang lain. Itulah faktor yang sering membuat mereka tak terlalu berhasil di tempat kerjanya. Banyak ahli dan praktisi berkata, dibutuhkan kecerdasan lain selain kecerdasan intelektual. Salah satu kecerdasan lainnya adalah, kecerdasan emosional, atau yang biasa disingkat, I, Emotional Intelligence, atau EQ, Emotional Quotient. Peter Salovey dan John Mayer, adalah dua akademisi yang pertama kali memperkenalkan EQ di tahun 1990. Lantas di tahun 1995, Daniel Goleman membuat EQ menjadi populer dengan bukunya yang berjudul Kecerdasan Emosional. Mengapa EQ lebih penting daripada IQ? Dalam bukunya, Daniel Goleman berkisah tentang sebuah kejadian tragis di tahun 1992 di mana ada pelajar jenius bernama Jason Hafizullah yang menikam guru sainsnya yang bernama David Polo-Bruto. Daniel Goleman berkata, faktanya ada banyak orang yang otaknya pintar, tapi tidak cerdas dalam mengelola emosinya, dan itulah yang membuat mereka gagal dalam pekerjaan dan kehidupan. Kecerdasan emosional, bahkan bisa berpengaruh 80% terhadap kesuksesan seseorang. Ada kisah tentang Igor dan Ernest. Igor, pemuda yang cerdas, dan punya IQ sangat cemerlang. Sangat jago di sekolah. Hal itu membuatnya malas bekerja kelompok dengan murid lain. Ia bahkan suka mencibir teman lainnya yang dianggap benalu. Sementara, Ernest, pemuda yang biasa-biasa saja. Nilainya oke-oke saja, ia tetap berusaha belajar dengan tekun. Namun, hasilnya tetap biasa saja. Namun, Ernest punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Diterima di banyak kelompok, ramah dan banyak mensupport teman-temannya. Ia pun banyak disukai. Bisa dikatakan, Igor IQ-nya bagus, tapi lemah EQ-nya. Sementara, Ernest, IQ-nya biasa saja tapi EQ-nya lebih baik. Itulah yang membedakan Ernest dari Igor. Hal ini bukan berarti IQ tidak penting. Tapi, alangkah bagusnya kalau IQ yang tinggi, juga dibarengi dengan EQ yang cerdas. Berita baiknya adalah, EQ selalu bisa dikembangkan, dan bisa dipelajari. Mulai sekarang, bangunlah 4 aspek dari kecerdasan emosional yang penting. Pertama, kesadaran diri. Sadar diri artinya, dirimu peka dengan kebiasaan dan pola dalam hidupmu. Ada pola yang merusak dan tak bermanfaat. Ada kebiasaan yang buruk. Semakin sadar, semakin engkau bisa mengubahnya. Sadar diri juga berarti dirimu fokus mengembangkan kelebihan dan kemampuanmu, dan tidak diperlemah oleh kekuranganmu. Kedua, manajemen dirimu. Kelola dirimu, sebelum kelola orang lain. Kelolalah emosi dan moodmu, setiap hari. Jangan biarkan lingkungan dan situasi yang mendikte hidupmu. Bahkan dengan melatih cara berpikirmu, engkau bisa mengelola mood dan emosimu setiap hari. Pilih sudut pandang yang bermanfaat dan konstruktif saat menghadapi situasi apapun. Manajemen diri adalah tanda kematangan diri. Ketiga, sadari orang lain, belajarlah memiliki radar emosi keluar. Cobalah peka dengan apa yang terjadi pada orang di sekitarmu. Jangan egois, belajarlah empati. Pepatah mengatakan, orang tak peduli sebanyak apa yang Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa pedulinya Anda. Miliki kemampuan membaca emosi orang lain. Keempat, pengelolaan orang lain. Hasil akhir kecerdasan emosional bisa dilihat dari hubungan dan interaksimu dengan orang lain. Bisa jadi dirimu yang bermasalah. Ubah pendekatan dan caramu berinteraksi. Mulai sekarang, bangun, latih dan terus kembangkan EQ-mu. Percayalah, banyak kesuksesan, karir dan masa depan kehidupanmu akan ditentukan oleh kecerdasanmu di aspek ini. Be emotionally intelligent person.